Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tatkala pasca Lebaran atau setelah Hari Raya Idul Fitri, sering kita melihat ada acara halal bihalal atau juga disebut wakafa. Lalu di sana ada acara salam-salaman. Karena bersalaman itu adalah merupakan sunnah. Nabi menyebutkan ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka berjabat tangan, melainkan Allah ampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Maka berjabat tangan bagi orang Muslim dalam pertemuan atau perpisahan itu adalah merupakan sunnah. Lalu setelah berjabat tangan, ada kita melihat orang berjabat tangan sudah selesai, lalu tangannya diletakkan di dada, ada juga di mulutnya atau dicium tangannya sendiri, bersalaman lalu dicium tangan sendiri. Ini bisa kita lihat itu. Sudah dia berjabat tangan, lepas tangan orang lain tadi, lalu dia mencium tangannya sendiri. Apakah ada tuntunannya seperti itu, Ustadz? Nah ini, kalau kita melihat di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ya, Nihayatul Muhtaj ini disebutkan bahwa wa ma'tadahun nasu min taqbilil insani yada nafsihi ba'dal musafahati yanbaghi annahu la ba'sa bihi aidan siyama iza u'tida dhalika litta'zim. Bahwa kebiasaan manusia sebagian manusia mempunyai kebiasaan mencium tangannya sendiri. Mencium setelah bersalaman lalu mencium tangannya sendiri. Nah, kebiasaan ini dilakukan ba'dal musafahati, setelah bersalaman. Nah, disebutkan annahu la ba'sa bihi aidan, ini juga tidak apa-apa. Nah, dijelaskan dari keterangan ini bersalaman lalu mencium tangan sendiri, ini tidak apa-apa. Iza u'tida dzalika lita'zim, hal ini lebih-lebih dilakukan, ya. Lebih-lebih dilakukan kebiasaan ini adalah lita'zim, untuk memuliakan. Ya, apalagi yang kita salami itu setelah berjabat tangan, mencium tangan kiai, mencium tangan orang-orang yang kita muliakan, lalu kita melepas tangannya, lalu mencium tangan kita sendiri kembali, ya. Mencium tangan kita kembali. Atau seperti ini, atau seperti ini. Ini tidak apa-apa. Nah, di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ini tidak apa-apa. Artinya dengan maksudan untuk menghormati, memuliakan setelah berjabat tangan dengan orang-orang yang kita muliakan, ya tentunya mengharapkan barokah, ya, mengharapkan barokah. Ini di dalam Nihayatul Muhtaj. Kemudian ada juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, mencium tangan sendiri setelah bersalam-salaman itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa yasunnu taqbilu yada nafsihi ba'dal musafahati, bahwa sunnah mencium tangan sendiri ba'dal musafahati, setelah bersalam-salaman, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi disunnahkan setelah berjabat tangan, begitu lepas langsung tangannya dicium sendiri. Dicium seperti ini. Bersalaman, kemudian dicium.
Nah, itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah disunnahkan. Wa yasunnu taqbilu yada nafsihi ba'dal musafahati. Jadi disunnahkan mencium tangan sendiri setelah bersalaman. Nah, itu beberapa keterangan. Ya, artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan setelah bersalaman lalu mencium tangan sendiri adalah merupakan ada keterangan dari para ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan sudah dicontohkan oleh para kiai kita, para asatiz kita. Jadi oleh karena itu jangan ragu setelah berjabat tangan kemudian mencium tangan sendiri. Nah, bersalaman dalam konteks masa pandemi ini tentu menjadi masalah. Sebab apa? Menurut keterangan para medis bahwa kontak fisik dengan bersalaman itu dapat mengakibatkan terpaparnya virus corona itu. Karena mungkin barangkali setelah dia bersin ya, lalu melekat di tangannya ini, lalu bersalaman itu yang membuat tertularnya atau terpaparnya virus corona itu. Maka itu para ulama kita dalam konteks menjaga ikhtiar kita dari wabah itu, maka mereka lebih mengutamakan keselamatan daripada mengambil manfaat bersalaman itu sendiri. Sesuai dengan kaidah usulnya, dar'ul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih. Jadi mengutamakan atau menolak mudarat itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi kita tolak penyakitnya, ya, penyakitnya kita tolak, itu yang lebih utama. Jadi manfaatnya kita bersalaman itu adalah diampuninya dosa kita. Tapi karena virus yang berkembang, maka manfaat itu kita tunda dulu sampai mudarat ini begitu aman. Sampai mudarat ini tidak lagi ada. Baru kemudian nanti dijalankan kembali berjabat tangan seperti biasa. Barangkali demikian. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini dapat memberikan pencerahan ya bagi kita untuk dalam konteks sekarang ini lebih mengutamakan tidak berkontak fisik dulu sampai benar-benar aman. Ya. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.